Baru-baru ini banyak informasi yang sedang ramai dibahas di sosial media, yang dimana banyak di antara mereka yang sakit hati kemudian mendadak menjadi atlet misalnya untuk cabang olahraga manapun. Ada yang jadi suka lari, ada yang jadi suka bersepeda, ada juga yang jadi suka pole dance, dan ada juga yang berkuda. Pokoknya banyak yang tiba-tiba jadi atlet. Tidak sedikit juga yang bilang bahwa hobi baru mereka ini adalah salah satu pelarian dari rasa sakit hati. Baik sakit hati terhadap orang lain maupun pelarian dari perasaan kecewa terhadap diri sendiri. Karena misalnya merasa gagal dan belum bisa menjadi seperti yang ditargetkan oleh dirinya maupun keluarganya. Kok bisa gitu ya? Emang beneran bisa ngaruh gitu olahraga buat nyembuhin sakit hati? Jadi tuh ada loh ternyata penelitian yang khusus membahas mengenai pengaruh gaya hidup sehat terhadap kesehatan mental. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Elsia dan Salman tahun 2022. Di penelitian itu menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara gaya hidup sehat dengan kesejahteraan psikologis atau psychological well-being. Menarik juga ya, kok bisa gaya hidup yang sehat menjadikan mental kita juga sehat. Apa sengaruh itu ternyata gaya hidup di dalam kehidupan kita? Tanpa kita sadari, dengan kita berolahraga, maka kita akan lebih rileks dan tenang, sehingga kita lebih siap untuk menghadapi hal-hal yang akan datang dalam hidup kita. Sebenarnya yang dimaksud gaya hidup sehat di sini itu seperti apa sih? Apakah yang berolahraga setiap hari tanpa istirahat atau yang gimana? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe channel Healthing dan nyalakan loncengnya agar kalian nanti bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru ya. Healthy lifestyle atau bisa kita sebut dengan gaya hidup sehat sebenarnya banyak sekali cakupannya. Menurut peneliti yang lain, Adi Ningsi dan Rusman tahun 2019, cakupan gaya hidup sehat yaitu meliputi yang pertama nutrisi. Nutrisi ini berasal dari makanan yang kita makan kemudian masuk dalam tubuh kita. Yang kedua emosi. Emosi di sini yang dimaksud tidak hanya emosi negatif seperti marah, kecewa atau sedih, namun emosi secara keseluruhan, yaitu baik emosi positif maupun emosi negatif. Yang ketiga latihan atau exercise. Latihan yang dimaksud bisa termasuk latihan untuk berolahraga rutin, bisa juga latihan untuk mengelola emosi, latihan menahan diri untuk tidak menyerah bagaimanapun kondisinya, dan latihan psikis atau fisik yang lain. Keempat, berpikir atau thinking. Bagaimana cara kita berpikir pun akan mempengaruhi gaya hidup kita juga. Jika kita berpikir positif, maka kita akan membawakan diri dengan positif dan juga lebih siap untuk menghadapi masalah yang ada. Kelima, aspek sosial serta spiritual. Aspek sosial ini salah satu contohnya yaitu dukungan dan energi sosial yang kita terima dari lingkungan kita. Jadi kita harus bisa menempatkan diri dalam situasi kondisi yang baik. Dengan memiliki gaya hidup yang sehat, kita juga bisa terhindar dari obesitas ataupun kemungkinan buruk lainnya seperti gagal ginjal karena kebanyakan konsumsi gula, serangan jantung karena kolesterol yang menumpuk, dan penyakit fisik yang lain. Apabila kita memiliki gaya hidup yang sehat, maka kita bisa memiliki kesejahteraan psikologis yang bagus juga. Kenapa demikian? Dengan gaya hidup yang sehat, seperti tidak mengkonsumsi alkohol, istirahat yang cukup, tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba, serta tidak makan makanan cepat saji berpengaruh pada kesehatan secara fisik. Pengaruh gaya hidup sehat kita akan memberikan efek pada diri kita sendiri karena fisik akan lebih terawat dan penyebab stres akan berkurang, sehingga kita akan terhindar juga dari depresi. Seperti yang kita ketahui bahwa alkohol dapat merusak sel otak. Kemudian merokok juga bisa menyebabkan kanker, serta fast food atau makanan cepat saji juga bisa menyebabkan obesitas. Apabila hal tersebut tidak diubah, maka penyakit-penyakit kronis akan menghantui kita di kemudian hari. Sedangkan untuk penderita penyakit kronis sudah pasti akan memiliki resiko kecemasan, bahkan depresi yang cukup tinggi. Resiko-resiko yang cukup menyeramkan tersebut bisa saja terjadi apabila kita terus menerapkan gaya hidup yang tidak sehat. Maka dari itu, ayo perbaiki pola hidup kita agar supaya kita bisa memiliki badan yang kuat dan juga psikis yang sehat. Namun apabila dari kalian masih merasa sulit untuk berubah menjadi lebih baik, jangan segan untuk melakukan konsultasi lebih lanjut ke para ahli
Nah, buat kamu yang lagi nonton, coba ceritakan pengalaman kalian yang pernah mengalami hal serupa di kolom komentar. Kalau ada topik lain yang ingin dibahas, tulis juga ya. Jangan lupa follow sosial media Healthing di bawah ini untuk konten menarik lainnya. Like, comment, and subscribe YouTube Healthing. Dan sampai jumpa di video berikutnya.